Sebelum pandemi, pencarian properti sudah berjalan online, tapi sisanya dari mulai discovery, negosiasi, kemudian dari konsiderasi, negosiasi, pembiayaan sampai transaksi dan itu offline semua. Nah, setelah pandemi ini karena ada keterbatasan mobilitas begitu ya, kemudian juga praktikalitas juga, dan mungkin juga bagi banyak orang demi keamanan gitu ya, dan keselamatan, pastinya proses-proses yang tadinya harus tatap muka, ketemu atau langsung ke tempat, ke lokasi gitu, ada yang bisa digantikan atau mungkin dilengkapi gitu dengan opsi-opsi yang virtual, opsi-opsi yang digital gitu. Discussion kembali hadir bersama saya Yeni Yusra, dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Dara, CEO dari Pinhome. Hai Dara, apa kabar? Kabar baik, Mbak Yeni apa kabar? Sehat, Alhamdulillah. Sebelum kita mulai ke discussion, mungkin Dara bisa menceritakan Pinhome itu sebenarnya apa? Ya, thank you Mbak Yeni. Apa sih Pinhome dan kenapa membangun Pinhome gitu ya mungkin Mbak Yeni? Pinhome adalah e-commerce property. Itu singkatnya how we explain ourselves. Alasan membangun Pinhome karena kita melihat permasalahan yang besar dan nyata ya di sektor properti dan real estate. Kementerian PUPR itu membagi suatu statistik bahwa 81% millennials belum memiliki propertinya sendiri gitu ya, dan berarti property ownership di kalangan milenial itu angkanya kurang dari 20% gitu dari seluruh penduduk usia produktif. Nah, angka ini jauh lebih rendah dari angka negara-negara lain di Asia Tenggara. Contoh ekstrim kalau di Singapura, property ownership itu angkanya lebih dari 95%. Kita juga pernah menjalankan survei internal untuk mengetahui kira-kira berapa kali sih seseorang itu bertransaksi properti dalam hidupnya. Nah, kalau kita lihat seluruh usia orang produktif, kemudian lihat life expectancy dibagi dengan total jumlah transaksi properti untuk penduduk usia produktif tersebut, di Indonesia orang Indonesia itu secara rata-rata hanya bertransaksi 0,5 kali atau lebih kecil dari 0,5 kali di sepanjang hidupnya. Angka ini jauh lebih kecil misalkan kalau kita lihat negara-negara maju yang di mana frekuensi transaksi properti dalam hidup itu biasanya bahkan bisa sampai 3 kali gitu dalam sepanjang usia seseorang. Nah, visi Pinhome adalah ingin memecahkan masalah tersebut, membuat properti menjadi lebih mudah diakses untuk seluruh orang Indonesia agar orang Indonesia punya rumah huniannya sendiri dan UMKM Indonesia memiliki rumah usahanya sendiri begitu. Nah, ini penting untuk penghidupan dan kehidupan yang lebih baik. Nah, kenapa sih fokusnya di properti gitu ya? Karena ada dua alasan sih. Yang pertama karena passion. Nah, passion itu katanya bisa datang dari pain atau pleasure gitu ya. Nah, buat saya sendiri saya jadi passionate soal properti itu karena keduanya. Saya pernah merasakan pasti seperti semua orang di Indonesia gitu, awalnya belum punya properti gitu ya, tinggal di co-living atau kos-kosan, bahasa kerennya co-living ya, ukuran 10 meter persegi gitu, menyewa properti. Kemudian setelah saya memiliki pendapatan sendiri, saya mulai menabung untuk membeli properti saya pertama. Properti saya yang pertama, properti murah, jadi tanah di luar kota, harganya sangat murah gitu ya. Tapi setiap tahun saya konsisten beli satu properti per tahun, melewati seluruh kompleksitas membeli properti berkali-kali ya, nggak cuma satu atau dua kali gitu. Selama 10 tahun terakhir, tiap tahun beli properti, painful tapi rewarding. Ya, ada pleasure-nya juga memiliki properti. Nah, sayangnya kok saya melihat kok millennials tidak punya drive atau belum punya desire yang kuat gitu untuk memiliki properti, dan ternyata kenapa? Karena banyak sekali kendala dan tantangan gitu. Nah, saya ingin bisa milenial itu termotivasi gitu ya untuk beli properti. Nah, itu yang pertama alasannya passion, and I would hope to see more people share the same passion. Nah, yang kedua adalah karena memang sektor ini adalah sektor yang sangat esensial bagi Indonesia gitu ya. Kalau kita lihat di Indonesia itu kontribusi sektor properti itu sangat penting gitu. Sektor ini menyerap puluhan juta tenaga kerja gitu ya, dari tidak hanya di propertinya aja ya, dari mulai sektor konstruksinya, dari awal planningnya sampai jadi dibangun, dijual dan dihuni gitu. Banyak sekali tenaga kerja yang terserap gitu. Yang kedua, ini adalah aset kelas terbesar di Indonesia.
aset kelas, banyak sekali Indonesia punya aset gitu ya, dari mulai mining products dan timber, hasil perkebunan, hasil perhutanan. Tapi kalau kita lihat aset properti ini yang terbesar, nilainya 5,5 triliun dolar katanya. Katanya sih kalau kita rupiahkan 80 lebih kuadriliun rupiah gitu ya, kuadriliun bahkan angkanya, saya nggak pernah dengar angka itu disebut biasanya, kecuali kalau soal properti gitu. Nah, betapa berharganya sektor atau aset ini juga menyentuh banyak sekali subsektor ya, dari mulai sektor konstruksi, sektor retail, healthcare, itu pasti ada overlapnya sama properti gitu. Sayang sekali kalau kita tidak transformasi sektor ini gitu. Dan satu angle untuk bisa mentransformasi sektor ini adalah melalui teknologi. Oke. Baru-baru ini Pinhome menjalin kerjasama dengan Gojek. Mungkin bisa di-share lebih jauh lagi, Dara? Ya, boleh Mbak Yani. Jadi, delivery of ownership atau kepemilikan properti itu bukan merupakan akhir dari perjalanan seorang property owner. Ya. Oke. Malah itu adalah merupakan awal perjalanan seorang property owner. Ketika sudah beli propertinya, banyak hal yang harus diurus. Salah satunya adalah bagaimana merawat properti tersebut gitu. Dan kenapa sih kita akhirnya bermitra dengan Gojek, menjalin kolaborasi dalam menyediakan gitu ya layanan-layanan rumah tangga gitu. Alasannya singkat dan simpel karena kita ingin mendukung property owner atau pemilik properti, penyewa properti, pembeli properti dalam merawat, menjaga, ya, dan mungkin membangun nilai aset dari aset mereka yang paling berharga yaitu properti, gitu ya. Saya 5 tahun berada di Gojek, mengerti visi dan misi Gojek itu apa, ingin memberdayakan sektor jasa di Indonesia dengan membangun platform yang menghubungkan antara konsumen dengan penyedia jasa, gitu. Salah satu layanan jasa yang digarap di Gojek dan sangat penting di Gojek adalah layanan gaya hidup dan rumah tangga gitu ya. Kebetulan ketika saya di Gojek pun saya pernah bertanggung jawab atas layanan tersebut gitu. Nah, melalui diskusi strategis kita antara leadership di Pinhome dan leadership di Gojek menemukan bahwa memang kita punya common interest, ya kan? Kita punya common segment yang kita bisa sasar, dan akhirnya itu adalah cikal bakal dari bagaimana kerjasama kolaborasi terjalin, di mana Pinhome menjadi salah satu mitra strategis Gojek dalam menyediakan layanan-layanan yang berkaitan dengan layanan gaya hidup dan layanan rumah tangga melalui Pinhome Home Service. Kalau udah pernah dengar namanya, ya ada Pinhome Home Service. Gitu. Itu mengacu ke pertanyaan berikutnya nih, Pinhome Home Service ya, sudah launching tahun ini ya, awal tahun kalau nggak salah ya, atau pertengahan tahun, correct me if I'm wrong. Apakah bisa dijelaskan lebih lanjut lagi mungkin Dara, alasan memilih additional service terkait layanan tersebut? Ya, tadi skopnya sudah cukup jelas saat kita garap. Skop dari kerjasama atau kolaborasi dengan Gojek adalah semua layanan gaya hidup dan rumah tangga yang bisa membantu pemilik, pembeli, dan penyewa properti untuk merawat aset propertinya yang sangat berharga dan menjaga kualitas kehidupan mereka gitu ya. Kita tahu dengan sebelum pandemi layanan itu sangat penting, dengan pandemi situasi work from home makin penting lagi. Kalau dulu kita di rumah pada hari weekdays ya, mungkin 8-10 jam sehari gitu kan. Tapi sekarang untuk banyak orang Indonesia 24 jam mereka habiskan di rumah gitu. Jadi semakin pentingnya barangkali ekosistem rumah gitu ya bagi kehidupan orang Indonesia gitu. Nah, layanan yang kami rasa sangat relevan dalam konteks Indonesia saat ini, konsumen Indonesia usia produktif saat ini adalah pastinya layanan-layanan yang berkaitan dengan layanan kebersihan harian, layanan perawatan dan perbaikan elektronik, layanan perawatan dan perbaikan barang rumah tangga lainnya, termasuk kendaraan juga gitu. Nah, itulah yang saat ini sudah disediakan, sudah ada di layanan Pinhome Home Service di aplikasi atau platform Gojek gitu. Nah, ini juga sesuai dengan visi Pinhome gitu untuk membuat properti lebih accessible demi penghidupan dan kehidupan yang lebih baik. Ya, kami menyadari bahwa solusi saat ini yang tersedia di sektor properti gitu ya, untuk property owner, property buyer, property renter gitu sangat terbatas gitu. Jadi kami ingin bisa menjadi platform yang
menyediakan layanan secara menyeluruh end to end, dari bukan hanya awal pencarian dan berhenti di akad, tapi bahkan setelah akad properti ya, berikutnya apa? Merawat properti, gitu, membersihkan properti, kemudian menjaga kualitas barang-barang yang ada di aset properti kita. Kalau kita lihat kan pengalaman Dara sebelumnya di GoLive sukses banget ya Dara ya. Berbagai servisnya sudah digunakan, termasuk salah satunya layanan kebersihan mulai dari rumah, kendaraan otomotif dan lainnya. Kalau kita lihat di Pin Home Service ini sendiri, keunggulannya apa sih? Karena kalau kita lihat setelah GoLive sudah tidak ada, kayaknya belum ada player yang rise to the top gitu. GoLive dulu tuh cukup memonopoli tuh. Bagaimana Pinhome bisa menghadirkan layanan yang menjadi unggulan dan bersaing dengan kompetitor lainnya? Nanti tunggu tanggal mainnya Mbak Yeni. Kita udah punya beberapa rencana yang harapannya ini akan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di market saat ini gitu ya, memberikan experience yang jauh lebih baik dari yang ada saat ini atau sebelumnya, ya kan? Dan pada saat yang sama juga menciptakan dampak sosial ya bagi penyedia jasa yang dulu juga banyak dari mereka adalah bagian dari ekosistem. Tapi saat ini kawasan ini masih di Jabodetabek ya, belum ada rencana keluar dari Pulau Jawa atau Pulau Jawanya mau diekspansi? Sudah ada kota-kota besar di luar Jabodetabek, kita sudah ada di Bandung, sudah ada di Surabaya, gitu ya, sedang merintis juga di daerah Jawa Tengah, di daerah dan daerah Yogyakarta juga, gitu. Jadi pokoknya stay tune terus, setiap bulan pasti ada kota baru yang dibuka. Sebelum kita menuju ke pertanyaan selanjutnya, Dara, so far respon dari mitra nih untuk bergabung menjadi mitranya Pinhome untuk Pinhome Home Service seperti apa? Kemudian respon dari user bagaimana dengan adanya Pinhome Home Service di aplikasi Gojek ini? Sangat semangat sih, mitra sangat semangat dan mereka juga melihat visi misinya serupa sejalan gitu ya dengan visi misi layanan sebelumnya yang ada di ekosistem Gojek. Oke, jadi Pinhome Home Service ini salah satu channel barunya Pinhome yang akan dibesarkan ya. Masih banyak channel-channel dan kejutan-kejutan menariknya yang akan disampaikan oleh Dara terkait dengan Pinhome Home Service ini ya. Ya, betul sekali. Nggak sabar Dara, nggak sabar. Karena layanan seperti itu kayaknya on demand banget gitu ya, dibutuhkan banget untuk kalangan urban saat ini. Pasti. Saya udah jadi pemakai setia. Semoga Mbak Yeni juga pernah coba juga. Iya, penasaran jadi pengen. Soalnya di aplikasi Gojek jadi kan langsung kan. Aplikasi Gojek kan sekarang udah jadi aplikasi sejuta umat kan. Jadi tinggal pilih aja gitu. Oke, terkait dengan core bisnisnya Pinhome sendiri yaitu PropTech. Saat pandemi ini gimana peningkatannya? Apakah terakselerasi dengan baik karena semua orang dipaksa untuk stay home? Seperti apa penjualan, penyewaan, atau mungkin apa yang membedakan dari Pinhome dengan produk lainnya yang saat ini banyak sekali di Indonesia, platform PropTech memanfaatkan teknologi? Keunggulan Pinhome dibandingkan startup lainnya yang paling unik dan paling utama adalah kami membimbing konsumen dari awal hingga akad properti. Ya, jadi tidak hanya di awal pencarian saja, tapi selanjutnya interaksi dengan agen, kemudian pembiayaan, ya, kemudian negosiasi harga properti itu dilakukan sendiri. Gitu. Pinhome akan selalu ada di setiap langkahnya, properti seeker ya. Gitu. Nah, kenapa sih kami merasa bahwa barangkali ini adalah sebuah keunggulan gitu ya? Karena untuk memiliki hunian atau properti itu bukanlah perkara yang mudah. Bagi kebanyakan orang, mungkin saya bisa bilang bagi semua orang dan semua UMKM, transaksi properti merupakan mungkin transaksi terbesar dalam hidup, ya kan? Banyak sekali yang harus diketahui, dipahami dan juga dilakukan gitu ya oleh peminat pencari properti sebelum mereka bisa memiliki properti. Mencari opsi properti itu cuma satu dari mungkin puluhan langkah yang harus dilakukan. Nah, banyak peminat properti, pencari properti yang berhenti di tengah jalan karena mereka kebingungan, karena mereka mungkin ditolak pengajuan pembiayaan atau KPR-nya, karena mereka mungkin ragu dengan keabsahan legalitas propertinya, karena mereka mungkin tidak percaya dengan agennya, karena mereka mungkin tidak menemukan opsi properti yang diinginkan. Tantangan-tantangan itulah yang coba Pinhome bantu selesaikan untuk peminat dan pencari properti gitu.
apa saja fitur-fitur yang sudah ada saat ini. Wah, kita sudah saat ini kita ada website pinhome.id. Selain itu kami juga sedang menggarap aplikasi kami, consumer application untuk pencari properti, agar pencarian properti menjadi lebih mudah dan lebih cepat pastinya. Dan fiturnya dari mulai fitur yang berkaitan dengan pencarian, pastinya ada sort, filter, bookmark, tapi juga ada fitur unik juga untuk estimasi harga properti yang kita sebut dengan pin value. Selama ini kalau mau tahu harga properti biasanya tanyanya ke agen properti, mungkin tanya ke referensi, tapi kita memiliki fitur yang memungkinkan pencari properti mengetahui estimasi fair market value atau harga fair atau harga wajar pasar gitu. Yang kita sebut dengan pin value. Jadi ada benchmark harga. Kemudian ketika mencari pembiayaan akan juga dibantu. Kalau biasanya agen bisa kasih referensi 2 atau 3 bank, Pinhome bisa berikan referensi ke 50 bank. Jadi kalau 2-3 tidak cocok, bisa terus cari sampai mungkin semua bank dicoba gitu. Dan terakhir pada saat transaksi, kalau biasanya properti seeker atau calon pembeli properti itu deg-degan untuk transfer uang ke rekening asing gitu ya, kami sediakan fasilitas payment transaction escrow ya, sehingga kita pastikan bahwa uang itu pasti akan sampai ke pemilik properti gitu. Nah, itu hanya beberapa dari banyak sekali fitur yang kita sudah bangun demi property transaction dan property journey yang seamless. Kalau menurut Dara, sebelum adanya platform PropTech seperti Pinhome, ada disrupsi nggak sih yang terjadi di dunia properti di Indonesia, atau sebagian besar cara-cara konvensional masih banyak digunakan oleh seeker dan agent, atau sebenarnya orang sudah mulai aware nih dengan teknologi dan platform seperti Pinhome gitu. Ada perbedaannya nggak sih kalau kita ngomongin dulu dan sekarang? Inovasi selalu ada, tapi mungkin inovasi itu juga ada skalanya, ada skala incremental dan ada skala yang mungkin lebih transformasional gitu. Kita percaya bahwa apa yang Pinhome bawa ini transformasional. Cara-cara yang tradisional masih terus dilakukan oleh para pegiat properti ya. Artinya rekomendasi, referral atau word of mouth atau iklan itu masih terus jalan ya? Kita melihat ada beberapa pemain di sektor itu dan mereka membawa value-nya sendiri begitu. Tapi lagi-lagi unique differentiation kita sudah jelas tadi. Oke. Pandemi masih berjalan, tapi mudah-mudahan segera berakhir. Kalau misalnya Dara bisa melihat ke depannya, ada perubahan nggak sih di industri platform PropTech setelah pandemi? Apakah orang makin tertarik untuk berinvestasi di properti, atau ternyata karena situasi tidak menentu, akhirnya mereka tunda dulu kegiatan untuk membeli properti atau investasi di properti? Ada 2 sektor, properti komersial dan residensial. Saya rasa di sektor komersial kita semua masih menerka-nerka apa yang akan terjadi karena tren working from home, karena perubahan moda operasional dari banyak UMKM yang awalnya mungkin fokus operasinya itu offline, sekarang menjadi online, partially atau fully online. Itu kita masih harus melihat ya bagaimana sih nanti tren outlook-nya tidak hanya 2-3 tahun ke depan yang mungkin akan masih jadi recovery period untuk sektor properti komersial ya, tapi mungkin sekitar 5, 10, 20 tahun ke depan. Sepertinya sektor komersial akan completely redefine ya, akan diredefinisikan gitu. Tapi untuk sektor residensial sangat kuat. Keinginan untuk membeli properti semakin kuat semakin hari karena banyak hal, infrastruktur yang semakin memadai, dibukanya kota-kota baru karena infrastruktur yang semakin memadai tersebut. Kemudian juga dari sisi pemahaman atas properti, pentingnya properti sebagai instrumen aset, tidak hanya untuk tempat tinggal, tapi juga sebagai instrumen untuk membangun wealth atau kemapanan gitu ya. Itu juga semakin tinggi di antara para millennials gitu. Dan pastinya situasi work from home juga barangkali memaksa para Indonesia usia produktif juga untuk memulai memikirkan, oke, saya cari properti untuk saya tinggali yang nyaman seperti apa ya. Selama ini mungkin mereka masih menyewa atau mungkin masih tinggal
sama orang tua, nah mereka akan pastinya mendapatkan dorongan lebih gitu ya untuk memiliki properti pertamanya gitu. Nah, setelah pandemi, mungkin sebelum pandemi, pencarian properti sudah berjalan online, tapi sisanya dari mulai discovery, negosiasi, kemudian dari konsiderasi, negosiasi, pembiayaan sampai transaksi kan itu offline semua. Nah, setelah pandemi ini, karena ada keterbatasan mobilitas begitu ya, kemudian juga praktikalitas juga, dan mungkin juga bagi banyak orang demi keamanan gitu ya, dan keselamatan, pastinya proses-proses yang tadinya harus tatap muka, ketemu atau langsung ke tempat, ke lokasi gitu, ada yang bisa digantikan atau mungkin dilengkapi gitu dengan opsi-opsi yang virtual, opsi-opsi yang digital gitu. Nah, kita melihat trennya akan semakin kuat, tren digitalisasi baik dari segi supply atau dari segi demand juga akan makin kuat gitu setelah pandemi, karena semua orang terbiasa untuk melakukan negosiasi, komunikasi dengan agen properti atau pemilik properti, kemudian mencari opsi-opsi pembiayaan KPR dan bertransaksi, itu semuanya sudah terbiasa sekarang kita lakukan secara online. Jangan kalah sama bank digital ya, untuk buka rekening aja bisa langsung video call gitu kan dengan customer service. Kedepannya juga PropTech kalau mau ada rumah mungkin bisa secara virtual gitu ya dilakukan kan. Exactly. Oke, terima kasih Dara atas waktunya. Terakhir nih, target dari Pinhome tahun ini apa? Target kami pasti terus tumbuh dan memberikan layanan terbaik ya bagi pencari properti dan pegiat properti, stakeholder properti di Indonesia. Oke, terima kasih atas waktunya dan sukses ya buat Pinhome. Ditunggu kabar-kabar terbaik selanjutnya dari Pinhome dan selamat bekerja kembali Dara. Thank you Mbak Yeni. Stay home, stay safe. Bye-bye. Oke.